Shalom, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi di Go Sharing Live di channel YouTube Gereja Oikos Bogor yang tayang setiap hari Rabu, Minggu ke-1 dan Minggu ke-3. Perkenalkan, saya Yohanes, dan izinkan saya untuk hari ini untuk berbagi berkat dan semoga menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan hari ini saya akan bawakan satu tema mengenai hope atau harapan. Dan saya akan bacakan satu ayat dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, dan dunia mengatakan tahun ini merupakan tahun yang berat dalam segala aspek kehidupan, dalam segi ekonomi, politik, bisnis, dan dalam segi aspek kehidupan lainnya. Tetapi satu hal yang ingin saya bagikan, saya akan bagikan 4 hal, dan ini berasal dari akronim kata hope itu sendiri. Ya, yang pertama itu dari kata H. H itu mengenai heart atau hati yang miskin di hadapan Tuhan. Sudahkah kita memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan? Apa hati yang miskin di hadapan Tuhan itu? Apakah kita sudah memiliki hati yang penuh sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan? Hati yang sungguh-sungguh memerlukan kasih karunia Tuhan. Kita bukan sekedar menggunakan logika kita, bukan sekedar menggunakan ego dan kepintaran kita, tapi apakah sudah di dalam masa kesesakan ini kita sungguh-sungguh hati kita bergantung, memiliki keintiman sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Sama-sama kita cross check Bapak Ibu sekalian. Dan akronim yang kedua berkata mengenai open minded. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang open minded atau yang berpikiran terbuka? Kita bisa melihat suatu peluang-peluang baru yang di luar kebiasaan kita. Kita keluar dari zona nyaman kita. Ya, no growth in comfort zone, no comfort zone in growth zone. Apakah kita sudah masih hidup dalam zona nyaman kita dan kita tidak mau berubah dari segala kenyamanan kita hingga akhirnya kita terjebak di dalam kesesakan itu sendiri karena kita tidak mau lepas dari kenyamanan hidup kita itu sendiri. Karena Tuhan pun mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang rajin, menjadi pribadi yang terus bekerja keras dan berharap sama Tuhan. Akronim yang ketiga berkata mengenai persistence. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang gigih, pribadi yang tangguh di masa kesesakan ini, ataukah kita menjadi pribadi yang loyo, pribadi yang gampang menyerah, pribadi yang gampang untuk lebih banyak bersungut-sungut daripada untuk kita berusaha lebih lagi. Karena kita percaya tidak cukup hanya untuk berdoa. Berdoa itu adalah hal yang sangat penting, tetapi satu hal yang penting lagi adalah kita memiliki mental yang kuat, kita memiliki kegigihan, kita memiliki keteguhan hati untuk kita bertahan, untuk kita boleh bertumbuh, untuk kita terus berkembang. Ya, yang ketiga itu tadi persisten. Sudahkah kita menjadi pribadi yang gigih, menjadi pribadi yang tangguh menghadapi segala tantangan di dunia ini, dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di balik apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, akronim yang keempat adalah example. Sudahkah kita boleh menjadi teladan dimanapun kita berada, di mana banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan di masa-masa sulit ini. Tapi sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi teladan, lead by example terhadap sesama kita, bahwa kita melihat sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita selalu berharap karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan Yesus yang selalu memiliki rancangan-rancangan yang terbaik dan rancangan-rancangan yang indah bagi kita semua. Sudah kita menjadi contoh dan teladan bagi sekeliling kita, dan orang-orang boleh melihat pribadi Kristus dalam setiap kehidupan kita karena kita menjadi contoh pribadi yang selalu berharap meskipun belum ada jalan ataupun belum ada solusi dalam setiap permasalahan kita, tapi kita percaya Tuhan pasti akan memberikan jawaban itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, 4 hal yang tadi. Yang pertama adalah heart atau hati. Sudahkah kita memiliki hati yang miskin di hadapan Tuhan? Yang kedua, open minded. Sudahkah kita menjadi pribadi yang berpikiran terbuka untuk terhadap setiap opportunity baru dan juga keluar dari zona nyaman? Yang ketiga tadi adalah persistence. Apakah kita boleh menjadi pribadi yang gigih, pantang menyerah, tangguh, dan selalu berharap sama Tuhan? Yang terakhir, example, sudah menjadi pribadi yang terus menjadi teladan dan contoh bagi sekeliling kita semua. Izinkan saya menutup hari ini dengan satu ayat di dalam
Yeremia 29 ayat 11, satu ayat yang Bapak Ibu sekalian pasti udah tahu juga ya. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang pernah kehilangan pengharapan, karena Tuhan tidak pernah kehilangan pengharapan dalam kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Bye-bye.